belum pernah melihat wanita sehebat ini. Hanya karena bertengkar dengan suaminya, ia memutuskan sendiri untuk menyewa kolam ikan ini. Keluarganya sangat tidak mendukung, jadi ia menyiapkan bambu, sendirian membangun rumah bambu di atas kolam ikan, agar mudah menjaga kolam. Ternyata wanita ini bernama Xiao Qing, baru menikah dengan suaminya beberapa tahun, dan memiliki seorang anak kecil. Namun, sebentar lagi sekolah akan dimulai. Keluarga tidak memiliki tabungan lebih. Sementara itu, suaminya hanya bermalas-malasan di rumah, tidak mau keluar bekerja. Xiao Qing, dengan marah, memutuskan kembali ke rumah orang tuanya, meminjam 10.000 yuan dari keluarganya, lalu menyewa kolam ikan ini di desa. Berniat memelihara ikan untuk menambah pendapatan keluarga. Tidak ingin tahun depan tidak bisa membayar biaya sekolah. Jadi, ia memutuskan untuk makan, tinggal, dan tidur di kolam ini, agar mudah memelihara dan mengelola ikan. Oleh karena itu, masalah tempat tinggal harus diselesaikan terlebih dahulu. Saat ini bisa dilihat, Xiao Qing menggunakan beberapa batang bambu dan 4 drum plastik, membangun kerangka pondasi di atas air. Sehingga saat hujan turun, rumah bisa naik secara otomatis mengikuti ketinggian air, memastikan rumah tidak akan terendam banjir. Kemudian, ia membelah beberapa bambu, dan mengikatnya dengan kawat besi pada kerangka pondasi, hingga seluruh permukaan kerangka ditutup dengan lapisan. Kemudian, ia memotong 6 batang bambu yang lebih besar, dan membuat lubang yang sesuai pada bambu tersebut, sehingga bambu bisa disisipkan melintang, lalu diproses menjadi tiang dinding rumah. Selanjutnya, tiang-tiang tersebut ditegakkan, disandarkan pada 2 batang bambu di sampingnya. Pada saat ini, balok horizontal rumah bisa dimasukkan ke bagian atasnya. Kini, struktur utama rumah sudah terlihat. Untuk menghubungkan bambu-bambu agar lebih kokoh, Xiao Qing menggunakan potongan bambu dan paku. Ia memanfaatkan potongan bambu untuk memperkuat sambungan. Setelah itu, ia menggunakan bambu lainnya untuk merakit kerangka dinding lainnya. Dalam prosesnya yang terampil, kerangka rumah selesai dibangun dengan cepat. Selanjutnya adalah membangun atap. Ia menggunakan potongan bambu lagi, dan menempatkannya merata di atas atap. Lalu, menggunakan kawat besi, untuk mengikat setiap potongan bambu satu persatu. Saat kawat habis, ia menggunakan tali untuk mengikat bambu yang tersisa. Setelah itu, ia memasang terpal di atasnya, memasang dan mengikat terpal dengan kuat, lalu menambahkan lapisan jaring peneduh, agar suhu di dalam rumah tidak terlalu panas saat terik matahari. Selanjutnya adalah membangun dinding. Namun, Xiao Qing memilih untuk menghemat biaya. Ia berencana menggunakan botol soda sebagai bahan utama untuk dinding. Dengan cara ini, ukuran botol soda yang cukup besar membuatnya memanfaatkan beberapa batang bambu untuk membuat rakit bambu. Setelah memiliki rakit bambu ini, mengangkut botol menjadi jauh lebih mudah. Saat ia membawa botol-botol soda tersebut ke permukaan rumah, ia segera mengeluarkan botol-botol tersebut dan mulai merangkai botol satu persatu, seperti merangkai sate pedas. Setelah dirangkai hingga jumlah tertentu, ia memasang rangkaian botol soda itu ke kawat besi di tiang dinding rumah. Satu rangkaian demi satu rangkaian, akhirnya membentuk sebuah dinding. Kita harus mengakui kecerdasan Xiao Qing. Menggunakan botol-botol ini membuat pemasangan lebih mudah dan cepat. Yang penting, dinding ini bisa menahan panas dan menjaga suhu. Meskipun terlihat sederhana, namun ini lebih baik daripada membangun dengan bambu, tapi tetap memakan waktu dan tenaga. Setelah beberapa hari kerja keras Xiao Qing, dinding rumah akhirnya selesai dikerjakan. Namun, untuk membuat area depan rumah lebih aman, ia memproses beberapa bahan bambu tambahan, dan mengikat bambu-bambu tersebut di tepi kerangka pondasi, untuk dijadikan pagar, sehingga jika anaknya datang bermain di sini nanti, anaknya tidak akan jatuh ke dalam air. Ia juga mengikat beberapa kawat besi, lalu menggunakan kawat tersebut untuk merangkai botol soda, mengisi celah di tengah.
menciptakan efek seperti pagar. Sampai di sini, pembangunan rumah bambu telah selesai. Tampak sangat indah, bukan? Dan biaya pembuatannya juga sangat rendah. Yang paling penting, Xiaoqing kini memiliki rumah kecil yang nyaman. Kita harus mengakui keahlian luar biasa wanita ini. Dan ide kreatifnya yang luar biasa. Jika rumah bambu ini diberi nilai 10, berapa nilai yang akan kamu berikan? Ikuti saya untuk lebih banyak kreasi kreatif di episode berikutnya.